Kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu nyanyian terlebih dahulu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu Tuhan, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus, oh Yesusku. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Kau selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, setia. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Katakan, dengan apa kami membalas setiap kasih-Mu Tuhan, dengan apa ku membalas kasih. Terima kasih Tuhan, oh, yang ku terima darimu. Amin. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, sekali lagi naikkan ucapan syukurmu saudaraku. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, Kau Tuhan, Kau selalu setia dalam hidup kami. Kau yang menopang setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam keadaan apapun kami saat ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan dapat kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan.
Selain kami memberikan setiap hidup kami, sekali lagi katakan ku mau bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu haleluya Yesus. Kau yang setia dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang selalu setia dalam hidup kami. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berikan yang terbaik bagi-Mu. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, sekali lagi saudara, ku mau selalu naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang selalu setia dalam hidup kami, yang selalu amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang mencurahkan kasih yang begitu besar lewat kenyataan korban Yesus. Tidak ada korban yang lebih besar. Itulah kasih Allah yang besar dinyatakan kepada dunia, khususnya kepada kami. Kami adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Kami harus bersyukur kepadamu Tuhan. Di hari-hari zaman akhir ini, kami boleh terpelihara di dalam firman Allah. Kami boleh mendapatkan pertolongan dan penyertaan Roh Kudus. Kami percaya bahwa Tuhan telah ada dan akan datang kembali pada kali kedua. Kami percaya Tuhan Yesus menolong kami semua. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, bersama istri saya sampaikan shalom.
Tuhan Yesus memberkati kita. Saya hari ini dengan sukacita, dengan pertolongan Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya Tuhan mencari ucapan syukur. Tuhan mencari ucapan syukur. Di dalam Injil Lukas pasal 17 ada cerita bagaimana 10 orang kusta. Ke-10 orang kusta ini datang kepada Yesus. Tetapi ketika mereka sudah sembuh, cuma satu saja orang kusta kembali untuk mengucap syukur. Lalu Tuhan berkata, di manakah yang 9? Tidakkah mereka datang memuliakan aku dengan mengucap syukur? Ya, jadi Tuhan mencari ucapan syukur. Kalau kita bisa hadir di gereja dalam ibadah, kita mau mengucap syukur. Mari kita baca Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihani kami. Ya, sama-sama berteriak seperti itu. Terus? Lalu ia memandang mereka dan berkata, Ya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, Ya. kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Tapi cuma satu orang dari 10 orang ini kembali memuliakan Allah. Jadi 9 orang itu tidak tahu mengucap syukur. Ini gambaran dari begitu banyaknya orang percaya, orang Kristen yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu mengucap syukur. Ya, lanjut. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Lalu tersungkur di depan kakinya Yesus dan mengucap syukur. Lanjut. Orang itu adalah seorang Samaria. Ini orang Samaria, bukan orang Israel. Ya, ini orang asing. Dan Tuhan suruh kita juga menjadi saksi bagi orang Samaria sampai di ujung bumi. Tapi bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan kalau kita tidak tahu mengucap syukur? Tiap hari kita menggerutu, tiap hari kita mengomel, tiap hari kita bersungut-sungut. Ada berkat sedikit kita bersungut. Ada berkat banyak tidak tahu bersyukur. Nah, kita mesti belajar hari ini bahwa Tuhan menghendaki ucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, memang pada tentang penyakit kusta pada Imamat pasal 13-14, nanti saudara bisa baca di rumah. Kalau seorang dinyatakan kusta, diperiksa oleh imam, ternyata kusta. Tapi setelah sekian hari diasingkan, tidak boleh dekat-dekat, tidak boleh ada perhimpunan jemaat, maka pada hari ke-7 mereka datang lagi memeriksa kepada imam. Kalau imam menyatakan kustanya sembuh, dia dikembalikan untuk bisa berhimpun, berkumpul bersama-sama. Ya, nah di dalam Lukas 17 tadi dikatakan bahwa Tuhan tanya kepada orang yang kembali ini, orang Samaria, di mana yang 9? Di manakah yang 9? Tidakkah mereka kembali memuliakan Tuhan untuk mengucap syukur? Ternyata banyak dari antara kita salah paham kepada Tuhan.
Kita anggap kalau kita sudah memberi persembahan, apalagi besar, ya, kita tidak perlu lagi mengatakan sama Tuhan bersyukur. Ada pula yang tidak punya. Dia pikir saya tidak punya uang persembahan. Nah, apa yang saudara harus beri? Kalau saudara tidak punya apa-apa, bersyukur masih ada nafas. Amin. Amin. Siapa yang kasih nafas? Tuhan. Jadi kalau kita masih bisa sehat, bisa bernafas, bisa berjalan, ya, bersyukur. Tidak punya apa-apa, bersyukur. Itu korban. Memuliakan Allah. Mazmur 50, tolong dibaca. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. nah orang ini memuliakan Allah. Jadi kita bisa memuliakan Allah dengan kekayaan, dengan kepandaian, dengan talenta yang Tuhan percayakan. Tapi kita harus bisa memuliakan Allah dalam berkorban syukur. Setiap pagi bangun, terima kasih Tuhan, napas masih ada. Ya. Setiap hari kita bisa menikmati makan, bersyukur. Setiap hari kita masih bisa tidur dengan baik, syukur. Mau hujan, mau panas, kita tidak boleh bersungut-sungut, tapi bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah korban yang memuliakan Allah. Ayat 14 dari Mazmur 50. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah. Terus? Dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Nah, kalau saudara bernasar, penuhilah. Ya, seringkali kita bernasar, tapi kita tidak memenuhi nasar. Lebih baik tidak bernasar daripada bernasar lalu tidak memenuhi. Ada orang bernasar, kalau saya sembuh dari sakit, saya melayani Tuhan. Sedangkan ketika dia sudah sehat, jangankan melayani pekerjaan Tuhan, datang ibadah pun tidak. Inilah orang yang tidak tahu berterima kasih untuk nafas yang ada. Kalau kita masih punya nafas, mari kita persembahkan syukur itu dengan datang berkumpul beribadah. Sebab Tuhan mencari ucapan syukur. Nah, sekarang Tuhan tanya, di mana yang 9 orang? Kenapa mereka tidak kembali untuk mengucap syukur? Mereka terus pergi ke imam yang disuruhkan Tuhan, imam manusia, ya, seperti dikatakan imamat. Tapi yang satu ini kembali bukan kepada Imam Harun, ya, bukan kepada imam besar Harun, tapi yang satu orang Samaria ini kembali kepada Imam Besar Agung Yesus Kristus. Dia cari persembahan syukur sebagai korban kita. Kenapa 9 orang tidak tahu bersyukur? Karena tidak semua orang bisa menghargai kebaikan Tuhan. Gitu. Tidak semua orang bisa menghargai kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita punya kebaikan dengan orang, orang itu tidak tahu berterima kasih, ya, maka kita juga tidak perlu susah. Siapa kita dibanding Tuhan? Sedangkan Tuhan Allah saja, tidak semua orang bisa bersyukur. Dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, mungkin saya banyak atau sedikit sudah menolong orang susah, ya,
orang sakit diperhatikan, orang memerlukan, ya perlu ditolong, kita tolong, tapi tidak tahu berterima kasih. Seringkali hati ini sedih, ya. Tapi kalau saya baca ini, 9 orang dari 10 orang tidak tahu datang kepada imam besar Yesus untuk bersyukur. Maka siapakah kita ini? Ya, mau susah karena orang tak tahu berterima kasih. Ya, marilah kita belajar bahwa Tuhan berkata di akhir zaman ini, akhir zaman sekarang, zaman yang sukar. Orang-orang yang pergi ke gereja, pergi ke ibadah, belum tentu semua tahu mengucap syukur. Bahkan banyak dikatakan tidak tahu berterima kasih. Ini akhir zaman. Tidak berterima kasih pada orang tua jasmani, papa dan mama. Tidak tahu berterima kasih kepada orang tua rohani. Tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kami dulu sangat diajar oleh hamba-hamba Tuhan yang rohani yang dipakai Tuhan. Setiap kali habis ibadah, kami berterima kasih firman Tuhan kepada gembala kita, kepada hamba-hamba Tuhan ketika kita dengar firman. Itu yang diajarkan. Jadi kami datang pada hamba Tuhan, terima kasih Om, terima kasih buat firman Tuhan, saya diberkati. Nah, ini berterima kasih untuk firman kepada orang yang telah melayani kita. Ada orang tidak tahu berterima kasih, bertahun-tahun mendapatkan pelayanan firman, tapi pelayanan firman itu tidak dihargai karena mereka tidak tahu menghargai firman dan tidak tahu kebaikan Tuhan. Ya. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, Ya. dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Menyombongkan diri ini membual pada akhir zaman. Ya. Terus Mereka akan menjadi pemfitnah. menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua Ya. dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Ada banyak anak-anak berontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Ya, tidak tahu berterima kasih. Itu keadaan dunia akhir zaman nanti ini. Ya, sudah ditolong, sudah disembuhkan, sudah ditolong anak-anaknya, keluarganya, tidak tahu berterima kasih. Ini kan satu hal yang sangat menyedihkan. Kalau Tuhan tidak sedih, mengapa dia bilang sama satu orang ini, mana yang 9? Ya, mana yang 9? Tidakkah ia kembali memuliakan aku dengan mengucap syukur? Jadi tidak tahu berterima kasih karena tidak tahu tentang apa itu kebaikan Tuhan. Ya, kebaikannya, kasihnya luar biasa. Setiap pagi saudara dan saya boleh bangun, begitu mata melek, buka, apa yang saudara katakan? Nomor 1 ingat apa? Tentu kita meraih apa? HP kita, minum kopi kita, minum teh kita, cari cookies kita. Atau kita mengucap syukur.
Tuhan tidak malas kasih napas, kasih mungkin tiap hari. Mahal itu sudah. Tiap hari kita menarik napas berapa kali? Kita tidak tahu. Coba saudara kalau orang sakit, susah napas, masuk di rumah sakit, berapa bayarnya? Oksigen dari rumah sakit. Sudah bayar mahal, belum tentu bisa lanjut hidupnya. Kadang masih ada oksigennya, itu sudah mati orangnya. Loh, kita ini tiap hari Tuhan tidak malas kasih kita nafas. Jadi jangan tidak tahu berterima kasih, mengucap syukur untuk orang tua yang Tuhan beri, untuk orang tua rohani yang Tuhan berikan kepada kita selama bertahun. Orang tua kita punya banyak kekurangan, banyak kelemahan, ya, tapi orang tua jasmani kita dari anak itu dikandung susah payah, dilahirkan sakitnya luar biasa seorang ibu. Berapa banyak orang anak itu tahu berterima kasih? Ya, berapa banyak anak-anak itu bisa menolong ibunya tanpa diminta? Coba. Tapi banyak orang tidak tahu tentang apa itu kebaikan, menghargai kebaikan Tuhan terutama. Ya, Hizkia, seorang raja di pertengahan umur. Tuhan suruh nabinya, ayo bilang sama raja itu, kamu akan meninggal dunia, sakit dan tidak sembuh. Lalu apa yang dibuat oleh Raja Hizkia? Dia memalingkan mukanya ke dinding. Seorang raja tidak hidup karena besarnya kekuasaan dan kekayaannya. Dia hidup karena Tuhan. Nah, waktu Tuhan bicara pada Nabi Yesaya, kasih tahu raja, dia akan meninggalkan dunia yang fana. Maka datanglah Hizkia kepada Tuhan dengan hanya melihat tembok, tidak mau lihat siapa-siapa. Tuhan, aku telah hidup benar selama ini Tuhan. Tolong aku, berikan perpanjangan hidup. Dan Tuhan mendengar doanya. Aku tambah umurmu 15 tahun lagi. Dia bersuka, malah minta tanda. Apa tandanya? Lebih ke tanda. Tapi apa Alkitab catat? Satu waktu Raja Hizkia tidak tahu berterima kasih. Coba baca ya. Di dalam 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, Ya, sehingga hampir mati. ya, Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya Ya. dan memberikannya suatu tanda ajaib. ya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkannya kepadanya. Tapi Hizkia tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Terus Karena ia menjadi angkuh, menjadi angkuh, sehingga sombong. ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ya. Ayat 26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu. Nah, ini yang paling penting, insaf. Ketika kita dengar firman, kita sadar kadang kita begitu angkuh, begitu sombong. Ya, dia sadar. Terus Dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, ya, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. memang awalnya dia telah tidak berterima kasih kebaikan Tuhan. Tapi kemudian dia sadar,
hukuman mau datang, dia sadar. Ya. Jadi kalau dalam pengalaman hidup orang tua tentu ada anak-anak yang baik, ada anak-anak yang kurang tahu terima kasih. Ya, ingat Tuhan juga seringkali kita buat kita tidak tahu berterima kasih. Perlu berterima kasih. Tidak punya apa-apa Tuhan, tapi punya hidup. Ada orang punya apa-apa, tidak punya napas. Kita ini tidak punya apa-apa. Kata orang sekarang ke tempat ibadah sangat sulit. Biaya mahal, ekonomi sulit. Ya, melangkah ke rumah ibadah, kalau 5 orang anggota keluarga, berapa biayanya? Sehingga sebab itu banyak orang yang lebih baik tidak beribadah di tempat ibadah, beribadah di rumah. Ya, dulu tempat ini lumayan penuh. Setelah pandemi COVID, ada banyak sarana online. Disitulah orang mulai malas untuk ke tempat ibadah. Tapi orang yang tahu bersyukur. Banyak orang meninggal dunia oleh virus waktu itu. Termasuk salah satu diaken kita meninggal oleh karena virus COVID ini. Ya, banyak lagi orang. Jadi mereka takut ke tempat ibadah, dilarang lagi oleh pemerintah. Nah itu jadi kebiasaan. Akhirnya kita tidak tahu bersyukur. Sudah lewat semua itu. Ayo kita ke tempat ibadah. Kata Alkitab lebih rajin. Ibrani 10 ayat 25. Ini saya berulang membacakan untuk menyadarkan, menginsafkan kita. Selama masih ada nafas dan sehat, mari kita ke tempat ibadah, bersekutu bersama. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya. Semakin giat kita beribadah menjelang hari Tuhan yang menjelang kedatangan Tuhan di akhir zaman ini. Kalau di kota kita ini berapa jauh toh? Tidak ada yang jauh sekali. Sungguh gak ada yang jauh. Dibanding kota Surabaya, kota Jakarta, ya, kota Semarang seperti itu. Ini semua dapat dijangkau dengan mudah. Sampai hari ini saya berterima kasih tempat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk beribadah. Saya mau lanjut Efesus 5 ayat 20. Mari. Ucap syukurlah senantiasa. Ucapkan syukur senantiasa, terus menerus, tidak berhenti. Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Iya. Kepada Allah Bapa kita senantiasa ucap syukur. Apa sebab kita harus bersyukur? Dan kita harus bersyukur untuk apa? Kebaikan Tuhan apa? Yang pertama, ucapan syukur karena kita ini orang-orang yang diselamatkan dari murka Allah. Banyak orang tidak tahu bertobat. Nanti satu hari mereka akan mengalami murka Allah. Mereka yang tetap hidup dalam dosa, dalam kedekilan hati, dalam kekerasan hati, satu hari kelak Tuhan akan menghukum mereka. Dalam kematian yang kedua, bukan mati, tapi hidup, tapi dalam kesusahan. Tiap hari, tiap detik, tiap jam, tiap tarikan nafas ada di dalam penghukuman kekal. Itu murka Allah atas orang-orang yang tidak bertobat.
Tapi kita yang diselamatkan oleh pemberitaan firman, firman itu harus kita bisa dengar dengan baik. Makanya Alkitab mengatakan, pasang telinga baik-baik. Selain kita memuji-muji Tuhan, tadi saya katakan, serius sekali itu orang memuji Tuhan. Dengan gaya dan mimiknya memuji Tuhan. Kebanyakan orang Kristen, kalau tidak terpaksa, kita tidak mengalami hambatan. Kita harus awal datang ke dalam tempat ibadah kita. Kita memuji-muji Tuhan. Kita mempersembahkan korban syukur. Itu yang Tuhan kehendaki, ucapan syukur, pujian. Ya. Karena kita orang yang diselamatkan oleh dengaran firman, iman timbul. Kita mengaku Yesus Tuhan. Kita diselamatkan dari murka yang akan datang. Sesudah dunia ini, saudara, ya, manusia cuma mau menghuni dua tempat, sorga atau neraka, nggak ada tempat lain. Coba pilih yang mana? Lagu sekolah minggu mengatakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, ya, hidup binasa. Tapi yang sempit, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kita harus bersyukur, kita ini adalah orang yang diselamatkan oleh dengaran firman. Kita timbul iman. Makanya dengar firman itu bukan hanya sekadar dengan pendeta berkhotbah, penginjil berkhotbah, tapi kita dengar apa yang firman Allah itu benar-benar cuma dipinjam mulut kita. Itu firman buat saya. Dan itu harus menimbulkan iman. Iman itu yang menyelamatkan kita. Jadi kita ini bersyukur korban Tuhan Yesus, darah yang ditumpahkan di atas kayu salib. Alkitab bilang, jangan kita kembali ke hidup lama kepada dosa. Itu orang menginjak-injak darah perjanjian. Darahnya Yesus dianggap najis. Kembali kepada hidup lama, kembali kepada dosa. Tidak tahu bersyukur korban Yesus ini. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, itu dihapuskan oleh darah Yesus. Kita kata, saya percaya Tuhan, saya mengakui Tuhan, dosa saya dihapuskan oleh darah. Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kalau tidak ada pengampunan, saudara berada di mana? Hukuman kekal, kematian kekal, lautan api. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau tidak darah domba, darah binatang, dikatakan dosa tidak diampuni. Tapi kita tidak oleh darah domba binatang, tapi darah daripada Yesus. Darah perjanjian. Menghargai darah Yesus. Jangan kembali kepada dosa. Tahu bersyukur. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Iya, itu yang harus kita ucapkan syukur. Hargai darah Yesus. Terima kasih buat darahmu Tuhan. Ini korban keselamatan, supaya kita tidak masuk penghukuman kekal.
Jadi yang harus kita ucapkan syukur pertama-tama darah Yesus. Jangan injak-injak untuk kembali ke hidup lama. Jangan. Yang kedua, yang harus kita ucapkan syukur masih bisa mendengar firman Allah. Pasang telinga tadi saya bilang. Pasang telinga baik-baik. Apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Sekalipun firman itu menyakiti daging saya, menyinggung persis kelemahan saya, dosa saya, tapi pasang telinga baik-baik dan syukuri firman Allah masih ada. Sebab Amos 8 mengatakan satu hari kelak tidak ada lagi firman. Ini waktunya kita mengumpulkan firman Allah, kita kumpulkan seperti bangsa Israel disuruh oleh Tuhan melalui Musa, supaya mereka mengumpulkan mana dari hari pertama sampai hari kelima, satu orang satu gomer. Tetapi hari keenam mengumpulkan 2 gomer untuk persediaan hari perhentian, hari ke-7. Sebab hari perhentian hari ke-7 tidak ada lagi mana turun dari langit. Tetapi bangsa Israel tidak semua patuh taat kepada Tuhan melalui Musa. Ada yang tetap pada hari ke-6 tidak mau mendengarkan Musa, sedangkan itu merupakan perintah Tuhan untuk mengumpulkan 2 gomer, double. Kalau 5 hari 1 gomer, hari ke-6 2 gomer. Inilah hari ke-6, hari di mana dekat datangnya Tuhan, dekat turunnya nanti kerajaan 1000 tahun damai. Ya, tidak ada lagi mana. Sekarang ada. Mari kita pasang telinga baik-baik, suka dengar firman. Ya. Amos 8 ayat 11 sampai 13. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya waktu akan datang. Waktu akan datang. Sesungguhnya. Itu sesungguhnya itu artinya sungguh-sungguh. Dapat dipercaya. Ya. Terus dibaca. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Ya. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, Ya. melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya nanti akan terjadi kelaparan. Bukan makan roti, bukan makan yang enak-enak, babi panggang, babi bakar, segala bentuk macam makanan kue-kue yang diciptakan. Tapi nanti orang akan lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah itu kebenaran. Terus mereka akan mengembara dari laut ke laut, ya, dan menjelajah dari utara ke timur, ya, untuk mencari firman Tuhan. Ya, tetapi tidak mendapatnya. Tidak lagi dapat firman. Nanti akan datang orang ke utara. Oh, di Amerika ada, tidak ada. Oh, di Belanda ada, tidak ada. Oh, pergi ke Australia, tidak ada. Dari Manado pergi Jakarta, oh tidak ada. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan semua sudah diangkat oleh Tuhan. Waktu itu begitu banyak orang-orang muda, darah-darah cantik tergeletak, tidak bisa bangun. Ini nubuat yang disampaikan Tuhan dan diserukan oleh nabinya Amos. Dan setiap nubuat itu pasti tergenapi, pasti digenapi oleh Tuhan. Tidak ada nubuat yang diucapkan itu tidak digenapi Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan melalui Petrus, perhatikan firman nubuat itu. Apa yang dinubuatkan Tuhan pasti jadi. Nanti tidak ada firman. Nanti orang lapar, nak menemukan firman. Nanti orang muda yang kuat-kuat itu rebah. Tolong dibaca lanjut itu Amos 8.
Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik Ya, dan anak-anak teruna karena haus. haus. Haus apa? Haus kebenaran. Makanya Tuhan bilang apa sekarang? Berbahagia orang yang sekarang ini lapar dan haus kepada kebenaran. Itu perkataan Tuhan di atas bukit dalam Matius 5. Berbahagia yang orang yang lapar dan haus kepada kebenaran sekarang, ia akan dipuaskan oleh Tuhan. Jadi kalau masih bisa dengar firman, bersyukur dan kumpulkan. Ini adalah hari ke-6, hari zaman akhir, dekat datangnya Yesus kedua kali. Hari ke-6 sudah titik jam terakhir itu. Orang percaya sekarang jangan cuma main-main, cuma cari kekayaan di dunia, cuma kejar uang terus, bukan kejar perdamaian, kejar popularitas, kejar kesenangan, kejar orang sanjung-sanjung. Ketika ditegur tak bisa diterima, lari ke sana, lari ke sini, ditegur sana, lari lagi sana. Bukan seperti itu kehendak Tuhan. Ya. Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. hujan roti. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Ya, Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. ya, Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak, yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. ya. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya, Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. kalau saudara baca semua pasal 16 ini, di situ bangsa Israel melalui Musa diperintahkan Tuhan pungut 2 gomer pada hari ke-6. Tapi ada yang bilang, tetap adalah. Nanti pada hari ke-7 mereka keluar, tidak ada mana. Mana itu roti hidup, roti untuk dimakan. Ya. Makanan jasmani, kita makan apa yang enak pun nanti besok buang ke jamban. Tapi firman Allah itu roti hidup. Harus tinggal dalam hidup, menghidupkan kita, menyelamatkan kita. Harga itu firman, masih bisa dengar. Jangan kurang menghargai. Ya, firman Allah itu dijunjung tinggi karena dia adalah Allah sendiri, itu firman. Ya. Tuhan tolong kita ya. Di akhir zaman perintah Tuhan, Daniel, Tuhan yang ungkapkan firman Allah apa yang terjadi nanti. Tutup Daniel, rahasiakan, kunci, jangan bicara. Tapi akhir zaman ini firman itu dibuka. Untuk apa? Menguduskan kita. Jadi firman itu menguduskan saya, menyempurnakan saya. Seperti air dia mandikan saya dari hari ke hari. Sampai saya menjadi sempurna, bersih. Jadi jangan harap cuma mendengar firman menyenangkan telinga. Karena akhir zaman banyak orang suka dengar yang enak, yang manis. Telinganya ini gatal. Dia cari guru-guru. Ayo bicara, dikasih uang. Disanjung-sanjung. Dengar yang baik-baik, yang tidak baik, yang menplak dosa, menyakiti daging. Aku lari. Jangan seperti itu. Jangan memalingkan telinga, kata Timotius, dari mendengarkan firman yang menguduskan hidup kita, menyempurnakan kita. Masih ada firman. Ya, bisa
kita dengar, terima kasih Tuhan. Masih boleh dengar firman. Firman menyelamatkan. Kalau kita terima dengan hati, percaya, dan kita lakukan dalam hidup, kita diselamatkan. Jangan tinggal diam di rumah. Jangan cuma datang sendiri. Doa Tuhan, siapa yang jiwa yang Tuhan berikan, saya saksi, saya pergi di rumahnya, saya bawa jiwa, saya bawa jiwa. Kalau saudara punya uang lebih, kasih uang transport. Tuh. Tahu apa yang kita buat? Itu mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saya lebih uang transport, kasihkan orang yang kurang. Supaya dia datang dengan firman, dia datang ibadah, memuji Tuhan. Ya. Jadi firman itu masih ada. Untuk menyucikan kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Kata kitab Daniel pasal 12, banyak orang menyelidiki. Nanti di akhir zaman. Ayo baca saja ya, Daniel 12. Ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Sembunyikan segala firman. Dan meteraikanlah kitab itu. Meteraikan. Sekarang waktu zaman Daniel, tutup, meterai. Tidak usah bicara. Terus. Sampai pada akhir zaman. Sampai akhir zaman kita ini. Banyak orang akan menyelidikinya. Banyak orang akan menyelidiki. Dan pengetahuan bertambah. Kita akan bertambah. Ayatnya yang ke-9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, ya. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Ini yang perlu sekarang. Firman menyucikan, memurnikan gereja orang percaya. Jangan sayang uangnya. Kendaraan, waktunya, duduk. Sampai pun 2 jam kita duduk. Sampai pun berjam-jam kita duduk dengar firman. Masa saya dulu baru lahir baru, tidak ada masalah. Makin lama makin sedap. Sampai habis itu habis air mata. Terus? Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Ya. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Sekian. Yang ketiga, ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Saudara tahu Roh Kudus? Roh Kudus itu yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu penolong kita. Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu yang menghibur kita ketika kita susah. Ketika kita sakit. Ketika orang meninggalkan kita. Kita dihibur oleh Roh Kudus. Itu Roh Kudus, jangan didukakan. Terima kasih Roh Kudus menyertai saya. Perlu Roh Kudus. Zaman gereja, zaman Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus. Ya, dan kita akan menyaksikan bagaimana kejadian nanti kegerakan hujan akhir. Roh Kudus dicurahkan, jangan mendukacitakan. Akan berlipat ganda hujan akhir. 2 bagian roh Tuhan itu. Dan kita akan dipakai menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem sampai ujung bumi. Dari rumah kita sampai keluar, sampai ujung bumi. Jadilah saksi. Kelihatan di jemaat, ini orang saksi. Ini orang jadi contoh saya, jadi panutan saya. Jangan kita di jemaat tidak jadi contoh. Tidak jadi panutan. Apalagi saudara yang sudah lama. Jadilah teladan. Inilah orang yang menghargai firman, menghargai keselamatan, menghargai Roh Kudus, tahu berucap syukur. Mazmur 136
ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur sebab Ia baik. Kita tidak boleh katakan saya baik, orang itu baik, banyak tolong saya. Tidak. Tuhan itu yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, ya kan? Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pasang telinga baik-baik, bukannya telinga jasmani, telinga hati kita ini loh. Tidak selalu ada firman. Bersyukur untuk kebaikan. Lanjut dibaca. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Oh, Dia tidak pernah berubah. Dia adalah kasih. Terus. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya kita harus syukuri. Kasih setianya Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia. Kasih dan setianya Tuhan. Tuhan itu Allah kita kasih, tapi juga yang setia. Ya. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tidak bisa ingkar janji. Dia tidak bisa ingkar dirinya. Dia Allah yang setia. Jadi mari kita setia. Kita mengucap syukur. Terima kasih boleh nyampe di gereja. Datanglah lebih awal. Ketika kita memuji Tuhan, silakan saudara dengan gaya, dengan wajah, dengan mimik yang sungguh memandang hadirat Tuhan di depan kita. Ya. Sayang kalau saudara tidak memuji-muji Tuhan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Jangan tinggal di rumah. Saya pernah nasihati orang satu. Dia kerja. Saya tidak larang saudara kerja. Jangan salah ngerti ya. Justru harus bekerja. Kalau tidak bekerja jangan dikasih makan, kata Tesalonika. Kerja. Tapi ada juga perusahaan nuntut dari hari Senin sampai Minggu kerja. Ini kebengatan, kata orang Jakarta. Masa orang dari Senin sampai Minggu masuk kerja? Dulu Senin sampai Sabtu. Sekarang Senin sampai Jumat. Sabtu malah dianggap libur. Nanti sekarang diusahakan hari Jumat pun libur. Lah kalau hari Minggu kerja, itu kelewat sudah. Ya, tidak ada masa perhentian. Tuhan saja kerja 6 hari, berhenti hari ke-7. Betul ya? Hah? Harus ada sabat, berhenti dari segala kegiatan. Ya, tapi saya diharuskan bicara sama majikan. Saya hari Minggu harus ke gereja. Ya, potong saja gaji saya hari Minggu. Ketika saudara rela dipotong gajimu hanya untuk memuliakan Tuhan, bersyukur. Ya, saya percaya dalam nama Tuhan engkau dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, datang kekurangan. Karena orang bersyukur tuh tahu kebaikan Tuhan. Tapi ada orang tidak bisa. Ya, saya bilang Bible studi ya, pendalam Alkitab, datang ibadah doa ya, kerja. Nanti orang begini nanti menangis waktunya. Coba bilang sama majikanmu, ini bukan hari free, hari kerja. Bolehkah tidak
Saya tidak overberak, tidak lembur. Jam 5 saya pulang, saya mau ke ibadah. Ibadah doa. Sekarang saudara dengar, gembala berteriak-teriak, dengar, tapi tidak dilakukan. Tunggu nanti menangis. Seperti Esau terlambat. Ya, tunggu. Ya. Bersyukur buat kasih setia. Yang terakhir, bersyukur buat pertolongan Tuhan. Tolong dibaca Mazmur 138 mulai dari ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu Ya. dengan segenap hatiku. Ya. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Ya. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Ya. Oleh karena kasih-Mu dan Kasih. oleh karena setiamu. Setiamu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Ya, aku mau bersyukur, kata Daud. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Ya, siapa di sini tahu mau mengucap syukur? Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk firman yang menguduskan saya. Orang muda berkata, aku diberi kekuatan, aku akan melayani Tuhan. Aku akan belajar supaya aku bisa memainkan alat musik untuk memuliakan Tuhan. Jangan jadi orang muda, tidak tahu apa dibuat. Ya. Makin kau kejar Tuhan, berkatnya Tuhan menyusul. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran, semua ditambah. Tidak kurang, sudah, tidak minus. Sampai masa tua, sampai masa putih rambut, aku gendong kamu, kata Tuhan. Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Mari kita bersyukur lewat nyanyian ini. Haleluya, haleluya. Bersyukur. Banyak yang Kau perbuat, Banyak Tuhan buat dalam hidup. Di dalam Hidupku. rencana indahmu Amin. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari kita bersyukur. Syukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Mari kita bersyukur. Nyanyikan dengan nyaring. Nyanyikan keluar dari hati yang bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Siapa mau bersyukur? Keluarkan suara. banyak yang Kau Berbuat di dalam hidupku.
dengan sungguh bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Syukur Bapa. Semua kita menyanyi, semua kita bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Ku bersyukur. Oh haleluya. Tuhan Bapa di sorga dan Bapa yang ada di tengah-tengah kami. Kita diselamatkan dari murka Allah. Oh di dalam hidupku, oh bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh naikkan syukur. Oh Rabbaya Shama. Oh Rabbaya Rabbasha. Haleluya. Haleluya. Oh Rabbalabashara. Haleluya. Oh Rabbalabashara. Bersyukurlah. Oh Rabbalabashara. Oh Rabbalabashara. Oh Rabbalabashara. Yang sakit disembuhkan, bersyukur menyembah Dia. Yang lemah dikuatkan, bersyukur. Bersyukurlah Tuhan. Bersyukur angkat tanganmu menyembah Dia. Silakan yang mau berbahasa lidah menyembah. Hidupku syukur ku bersyukur. Orang tua yang lanjut umur silakan bersyukur. Tidak semua orang lanjut umur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh Rabaya Shadamu. Haleluya. Rabaya Labasa. Yo Rabaya Labasa. Oh haleluya. Mari bersyukur, bersyukur. Ini kesempatan yang baik bersyukur, bersyukur. Rabaya Labasa, Rabaya Labasa.
Ya Rabbi syukur. Terima kasih firman Tuhan. Terima kasih firman. Ada waktunya tidak ada firman lagi. Ada waktunya tidak bisa dengar firman. Ada waktunya tidak bisa lagi ibadah. Ada waktu tidak bisa melayani lagi. Bersyukur kita diselamatkan dari murka Allah. Hargai darah Yesus, korban Tuhan, salib Tuhan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi ya Rabbi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi, biar Roh Kudus turun melayang-layang. Biar Roh Kudus melayang-layang memenuhi kami semuanya di akhir zaman. Kami sediakan bencana hidup kami dipenuhi Roh Kudus. Oh Ramasyakarabaya, jadikan saksi-saksi. Jadikan kami saksi melaksanakan amanat Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Jadilah penginjil-penginjil yang memberitakan Injil Tuhan. Sampai Tuhan datang, semua telinga harus mendengarkan Injil. Itu kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Syukur, ku bersyukur. Syukur Tuhan buat kasih setiamu, kasih setia di dalam hidup. Kasih. Orang yang tahu bersyukur karena tahu kebaikan Tuhan. Kami sudah ditolong, keluarga kami ditolong, pekerjaan kami punya. Tolong kami Tuhan. Suami-suami yang belum bangun dari tidur rohani, istri-istri yang belum bangun dari tidur rohani, anak-anak muda yang masih hari-hari ini tidak menghargai kemurahan Tuhan. Amos mengatakan tadi, jangan sampai rebah lesu. Tuhan terima kasih, bangkitkan orang-orang muda jadi saksi dan pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan saudara dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita adalah orang yang diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat katakan bersama amin.